Lo kalau jadi bandar jangan pakai kaca ya kelihatan ya. Rasa stres lo ndar. Saya pergi. Lo bisa ngeliat. Lihat itu batok. Batok apanya? Itu ada yang bawa. Batok nih. Coba lagi. Saya diem aja. Weh, sakti gua nih. Ada yang dibakar, ada yang di pas ada lagi yang ditodong, motor diambil. Kamu kan butuhnya kan buat jaga-jaga badan kan, biar nggak dikeroyok lagi sama orang. Ya udah, tinggal bawa ini aja. Itu cuman kain berapa jengkal, 2 jengkal. Udah disabuk aja, ditaliin. Ini tali pocong. Itu di masjid pun datang tetap. Balikin talinya. Tali apa? Kebanyakan sih judi, nongkrong, malakin orang, nodong. Malahan kebalik saya tuh. Dulu saya yang ditodong, saya takut sama penodong, malahan saya berbalik saya yang jadi penodong. Di bawah cahaya terang sinar rembulan, ajian pengasihan kuno terselubung kelam dengan segulung tali lusuh dari kuburan yang terbalut mantra penuh harapan. Tali pocong tergenggam erat di tangan. Rajah gaib pun terlantun dengan hikmat. Demi bisa disegani banyak orang, ritual ini dijalankan langsung oleh Mas Ayun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Malam Mencekam. Apa kabar sobat semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa sobat bisa tamat ya sampai akhir nanti. Amin. Sobat, hari ini ada Mas Ayun, narasumber kita. Mas Ayun ini punya kisah tahun 2016. Halo Mas Ayun. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mas sehat ya? Ya. Mas Ayun tahun 2016 waktu itu apa kalau bahasa Sundanya ngelmu ya? Cari ilmu gitu ya? Cari ilmu. Ilmu apa namanya? Kebal lah gitu ya? Iya, jaga-jaga kebal. Apa nama ilmunya? Waktu itu tuh saya dapat tali pocong. Ilmunya tali pocong. Iya, dapat tali pocong. Jadi tali pocongnya dibawa-bawa terus itu? Dibawa-bawa terus, diketin kadang-kadang disabuk, diketin, kadang buat gelang, kadang dipakai kalung terus diketin di kalung. Itu yang penting diiket aja gitu. Efeknya itu jadi apa? Anti pukul atau gimana? Efeknya pas saya punya tuh nggak pernah namanya berantem, malahan setiap berantem itu kita tuh nggak jadi terus. Jadi setiap kita kalau mau berantem itu si sosok yang sosok dari tali pocong itu muncul, selalu ngebantu ya, muncul ngebantu. Jadi udah kabur duluan musuh ya? Iya, jadi sebelum kejadian udah kabur duluan. Baik sobat, jangan skip videonya karena di akhir kisah ini ada pendakwah yang akan memberikan masukan untuk kita semua atau siraman rohani ya. Di segmen Banaspati, bahas narasumber dengan sepenggal tausiah. Nah itu jadi jangan di skip di ujung kisah ini ya. Bersama pendakwah Kang Kamal dari Lembaga Dakwah PWNU Jawa Barat. Oh iya Kang Ayun, sekarang aktivitasnya apa ini? Jadi pemotong ayam di rumah pemotongan. Masih aktif ya? Masih. Ini kalau mau Idul Fitri tambah banyak nih orang. Rame, iya. Bisa-bisa nggak tidur ya? Kalau tidur sih tetap tidur tapi nggak ada jeda libur. Oke, bisa ribuan ayam nih? Iya, ribuan, puluhan ribu ton sih pakainya. Luar biasa ya. Baik, malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Ini dia Kang Ayun.
Jadi begini Mang, ya waktu tahun 2016 tuh lagi rame-ramenya lah kita kerja motong ayam. Ditambah lagi lagi rawan namanya geng motor, penodongan, pembegalan, lagi rawan-rawannya lah waktu itu. Jadi di waktu saat tuh saya berangkat kerja, di perjalanan mau berangkat ke tempat pemotongan itu sering banget namanya ada gerombolan motor bawa sajam gitu. Setiap hari seperti itu. Pas di waktu itu saya berangkat rada jauh, itu di dekat ada sebuah toang lah Mang gitu. Jadi di situ ada segerombolan orang lagi nodong. Pas saya lewat itu, pas saya lihat nggak tahu teman saya. Pas itu teman saya udah mulai mau berantem lah gitu ya. Ya mau apa namanya? Mau ngelawan gitu. Pas saya lihat di belakangnya itu ada yang mau deketin bawa alat. Kalau nggak salah sih alatnya bengkok gitu ya. Besi bengkok itu. Kayak arit lah gitu. Banyak kan itu? Ada sekitar 7 orangan. Sebagian ada di motor, sebagian turun lagi mau ngebukin teman saya tuh. Waktu itu saya turun dari motor, saya langsung samperin, saya langsung bantu teman saya karena teman saya itu di belakangnya itu ada yang mau mukul, tapi jaraknya lumayan rada jauh karena dia turun dari motor langsung mau mapasin saya papasin dulu. Saya tendang, dia jatuh, saya nanya ada apaan bro? Saya lagi todong ya. Gimana? Ya udahlah gimana enaknya. Ya udah saya lawan tuh. Ada kayu, saya ambil kayunya, ya sedapat-dapatnya lah. Pas jarak nggak lama, cuman baru berapa menit lah, belum 1 menit. Alhamdulillah warga pada datang tuh. Pada nolongin. Woi. Nah, orang 7 itu langsung pada naik motor, langsung pada kabur. Kenapa? Ini ada yang ditodong. Lu apa-apa enggak? Kata saya tuh sama teman tuh. Gak apa-apa. HP aja saya diambil. Ya udahlah ya. Mau kemana? Saya mau pulang. Kamu mau mana? Saya mau berangkat. Udahlah kalau nggak apa-apa sih, ya udah saya mau lanjut lah. Ya, dia lanjut pulang, teman saya lanjut berangkat kerja. Saya besoknya saya berangkat lagi seperti biasa antara jam 9-an, jam 9 malam karena waktu pemotongan tuh jam 11. Saya berangkat jam 9-an. Di tempat kejadian itu ada lagi orang yang berkumpul lagi, tapi cuma duduk-duduk aja gitu. Itu lebih banyak, ada sekitaran 8 motor ya. Kata orang yang kemarin, ya udah karena nggak ada kejadian saya biasa aja lewat. Pas baru lewat gitu ya, kalau salah sih baru berapa meter, itu langsung namanya orang yang nongkrong itu yang kemarin itu langsung ngejar saya gitu. Langsung saya pakai kayu, saya langsung jatuh dari motor. Wah, mau batu, kayu, wah kena semua. Wah, nah, untungnya nggak lama itu ada mobil patroli lewat itu, bunyi itu, bubar semua itu orangnya. Langsung terus ditambah lagi warga pada datangan. Apa? Ya saya diem aja. Apa Bang? Tahu tiba-tiba saya dipukul. Mau kemana? Mau berangkat kerja. Pulang kemana? Pulang ke Sumber, gitu, di Babakan dekat Pelangon. Jadi gimana? Ya mau pulang. Bisa nggak pulangnya? Nggak bisa kayaknya sih. Nah waktu itu dibantu sama warga, kalau nggak salah sih di situ tuh sama Pak RT ya, diater sama Pak RT sampai ke rumah itu. Sampai rumah, sampai sekian lama lah, sekian hari proses penyembuhan. Sampai bos pemotongan tuh nelponin terus tuh Mang. Siap belum bos, ya, kapan mau berangkat? Kalau mau berangkat nih ya, buat berobatnya udah saya titipin ya makasih bos gitu ya. Waktu itu belum punya ilmu berantemnya belum punya. Masih polos ya. Masih iya. Orang tua ngomong ya udah kamu tinggal sembuhin aja, ntar kalau mau berangkat aja. Ya kalau sembuh sih sembuh aja, ntar di jalan saya dipukulin lagi enggak katanya. Nah teman-teman saudara pada besuk lah, pada nengokin.
Ada temen tuh ya biasa sering bercanda gurau gitu. Sama saya tuh ngomong, kenapa kamu bisa kayak gitu? Ya nggak tahu, namanya musibah. Emang musibah bisa bisa dilihat kan, nggak tahu. Emang kamu nggak punya apa-apa. Maksudnya ya kamu kira-kira punyaan apa? Punya gimana katanya. Emang kamu punya? Saya punya. Saya dari kakek saya. Dia tunjukin tuh. Hitam, dia buka tuh. Nggak tahu, kayak semacam kulit gitu. Jimat ya? Iya, jimat itu, semacam kulit. Belang-belang kulitnya. Yaudah itu buat saya aja. Oh nggak boleh. Ini saya puasa sekian hari katanya. Kira-kira kalau saya mau dapat kayak gitu gimana? Ya nggak tahu ya, saya sih dikasih dari kakek. Kalau kamu mau, kamu datang aja ke Mang Jana. Yang kemarin kamu sering nyari batu tuh. Karena bos kamu kan senang batu tuh. Kamu tuh nyari tuh sama Mang Jana kan, nyari batunya. Batu Ali. Iya, batu Ali itu. Emang banyak Mang Jana punya pusaka? Oh banyak Mang Jana di dalamnya itu. Namanya keris, pusaka, tongkat, apa itu ada semua itu. Sejenis apapun. Ya kiranya ada yang jodoh sama kamu, tinggal kamu situ aja. Tinggal bawa berapa, kamu duit masih ada, masih sih kata saya. Udahlah, ntar besok kita mau sana. Kalau bisa sih malam, Mang Jana adanya malam terus. Kalau siang sih sering nggak ada di rumah. Nah waktu itu saya main ke rumah Mang Jana. Pas nyampe rumah Mang Jana, Mang Jana ada di depan rumah. Pas nyampe rumah, Assalamualaikum. Ya kamu ya nih. Dari kemarin saya tunggu-tunggu kamu tuh, baru sekarang kamu datang. Ya. Gimana? Udah enakan? Alhamdulillah Mang Jana udah enakan. Ntar dulu ya. Terus duduk dulu. Tuh kalau mau jabur, mau ngopi-ngopi tinggal bikin aja tuh gelasnya. Gak apa-apa. Ntar dulu saya mau ke dalam dulu. Nah Mang Jana masuklah ke dalam. Ya udahlah, biarin lah. Duduklah gitu. Ada di situ, ada kue, ada apa, saya diam, saya nggak berani megang. Saya lihat-lihat tuh ada keris, ada tombak gitu. Terus lagi si Mbah Jana itu lagi beresin, kalau nggak salah sih tempatnya keris tuh lagi dibikin tuh, lagi dipoles-poles apa gitu. Nah, nggak lama keluarlah Mang Jana tuh. Nah, sok gimana? Dah saya udah tahu, sok gimana? Ya ini sih gini Mang Jana, saya tuh mau berangkat kerja lagi. Tapi nih di internet, di apa nih, lagi rawan banget. Ada yang dibakar, ada yang di kepalanya, ada lagi yang ditodong, motor diambil. Nah saya mau berangkat takut kejadian lagi kayak kemarin. Ya minta tolong lah gitu. Kiranya ada doa atau apa buat jaga-jaga saya. Ya, saya tuh jujur aja saya takut banget nih kalau mau berangkat nih, daripada ntar keulang lagi. Masih mending nih kemarin gak ada senjata tajam. Kalau ada senjata tajam, sekarang saya nggak bisa kesini. Wah tenang aja. Nah saya udah tahu semua. Ini aja, kamu ada uang 200 enggak? Saya bingung kan. 200 buat apa Mang? Ntar buat beli syarat, ya buat apa namanya tuh, mas kawin lah gitu, buat mas kawin. Apa sih gitu syaratnya? Udah tinggal beliin aja kelapa hijau ya nih, kelapa hijau, terus dupa ya nih, terus kembang setaman, ngomongnya kembang setaman tapi 7 rupa ya. Nah saya kan nggak paham tuh dupa gimana gitu kan, kembang setaman terus gimana caranya. Nah kalau kelapa sih banyak di pinggir jalan. Punten banget katanya, saya nggak paham. Gimana kalau Mang Jana aja yang nyari nih, saya ada uang 200. Udah kalau kayak gitu sih. Punten Mang Jana, kamu ikhlas gitu Mang Jana, tapi tolong gitu tolonglah gitu buat sih minta buat jaga-jaga badan. Iya paham, tenang aja. Dah, ini ntar saya beliin, ntar kamu tinggal besok kesini lagi. Jangan terlalu malam ya, sekitar jam 9, jam 10-an lah kamu kesini lagi. Kalau Abah Jana ini apa? Spesialisnya apa? Spiritual apa? Setahu saya sih Abah Jana itu apa namanya tuh suka banget nyari keris gitu tuh. Kayak cincin gitu. Nanti jual beli begitu ya? Ya setahu saya sih kayak seperti itu. Jadi mirip apa, kolektor gitu? Nah iya, semacam kolektor. Bukan dukun ya? Setahu saya enggak. Semacam banyak pusakanya. Nah,
Pas waktu itu jam 8 saya datang lagi ke Mang Jana. Nggak taunya seperti biasa Mang Jana udah ada di depan lagi ngeteh. Dia kan nggak doyan kopi, dia lagi ngeteh. Wah kamu udah datang rajin banget. Tar aja jam 9, ini udah jam 8, baru jam 8. Yaudah, kamu mau ngopi apa? Emangnya nggak bisa sekalian? Ya ntar jam 9, dah gampang, tenang aja. Saya udah paham, dah kamu nggak usah nanya apa-apa. Dah ntar nunggu jam 9. So mau ngerokok mau apa, kamu doyan rokok enggak? Oh lagi enggak. Nah, waktu itu ngopi sambil Jabul ngobrol-ngobrol sambil Mang Jana nanyain tuh sama saya, nanyain kejadian kemarin. Nah waktu itu udah pas sampai jam 9. Jam 9 saya diajak tuh sama Mang Jana tuh masuk ke dalam. Masuk lagi ke kamar. Masuk ke kamar saya kaget tuh. Banyak banget keris ya kayak orang-orang kerajaan. Dah nggak usah banyak nanya. Kamu kesini niatnya apa? Mau apa kamu tuh? Dah kamu duduk situ. Dia tuh sebelum duduk tuh dia membuka lemari tuh, ngambil kotak hitam kecil lah dari kayu gitu. Dari kayu taruh di depan, duduk ya ada hadapan lah gitu tuh sama Mang Jana tuh. Ntar kamu diem aja, gak usah ngapa-ngapain, jangan megang apa-apa, kamu tinggal diem aja. Kalau kamu bisa baca Al-Fatihah, dah kamu tinggal baca Al-Fatihah aja. Nah waktu itu tuh si Mbah Jana tuh bakar sate tuh, bara. Terus kasih bubuk, terus baunya bau menyan wangi lah gitu. Doa Al-Fatihah, oh nggak tahu berapa kali Al-Fatihah, semua nama disebutin semua Al-Fatihah lagi. Udah selesai, terusan model kayak lidi itu banyak banget tuh. Sekitar 20 apa 40 biji lah di lidi tuh bakar tuh. Sampai asapnya katanya. Baunya wangi banget kayak lavender, bau apa tuh baunya tuh. Tuh celupin tuh di kayak pasir gitu. Kelapanya dibuka. Saya diem aja, saya ngeliatin aja karena saya kan nggak boleh ngapa-ngapain, saya diem. Nah waktu itu saya tuh aneh, kok lama yang dibakar itu, yang kayak lidi itu banyak banget, itu udah lama itu baunya beda, baunya rada-rada anyir gitu, bau anyir, iya amis gitu, bau amis, terusan bau kayak ada bau bangkai gitu Mang. Nah lama-lama itu air kelapa itu airnya tuh goyang pleduk gitu ada apa anginnya tuh. Nah tiba-tiba rubah warna jadi merah. Pas saya ngelirik air kelapa gitu. Abah Jana langsung melotot sama saya, ngelirik sambil melotot. Saya langsung lihat, saya langsung diam, langsung nunjukin lagi. Pas jarak berapa, udah selesai kata Mang Jana tuh. Jadi ntar kamu tinggal bawa aja. Dibuka tuh petinya tuh. Wah. Itu cuman kain berapa jengkal, 4 jengkal, 2 jengkal. Ini kamu jangan dikantongin, jangan dilempit, jangan ditaruh di dompet. Nah. Gimana? Yaudah kamu mau jadi sih kalau bisa buat gelang. Kalau gelang takut kelihatan yang nggak enak ya. Udah disambuk aja, kamu pakai sabukan, tak celana, iya pakai. Udah disambuk aja, ditaliin. Ini tali pocong. Ini yang punyanya cowok. Enggak serem. Matinya normal. Saya diem aja itu. Kamu kan butuhnya kan buat jaga-jaga badan kan, biar nggak dikeroyok lagi sama orang. Ya udah, tinggal bawa ini aja. Ntar kalau ada apa-apa, ntar kamu tinggal kesini aja. Oh siap Mbah. Waktu itu belum pulang kita biasa di pos dulu kan, duduk. Dari mana? Dari Mbah Jana katanya. Ngapain? Enggak, ngobrol-ngobrol aja, ngopi. Itu banyak tuh keris-kerisnya tuh, lumayan tuh, mahal-mahal itu kerisnya. Iya, ada saya tahu. Enggak, kita ngobrol aja. Nah, teman saya datang tuh yang punya jimat tuh. Dapat enggak? Iya dikasih, katanya. Kasih tali putih katanya, tapi udah rada-rada kotor. Ya. Tali pocong dah. Ngomongnya sih iya. Wah, istimewa itu. Istimewa apanya, kita bawa biasa-biasa aja. Nah udah sehari 2 hari ya nggak ada reaksi apa-apa, sampai mikir kita balikin lagi aja. Ikhlas lah 200.000. Pas ketiga hari itu mulai aneh tuh. Saya ditegur sama bapak saya, sama bapak saya sendiri pas di rumah tuh.
kamu tuh punya jimat tak? Saya, enggak gitu. Udah kamu jangan bohong, enggak gitu. Nah, karena ditanyain terus saya mau main. Saya keluar sih nggak jauh sih, cuman depan rumah duduk, daripada ditanyain terus. Malam hari biasa nongkrong di pos antara jam 8 jam 9 lah. Rada malam saya tuh pas waktu itu di pos tuh nyampe jam 10-an. Itu mulai aneh tuh, kayak bau-bau bangke yang waktu diritualin sama mbah itu bau bangke gitu. Hawa merinding gitu. Katanya bau-bau kayak kemarin gitu. Nanya sama temannya kayak bau bangke. Wah, enggak ada apa, hidungnya kamu aja. Mungkin kemarin ada tikus sini, ya. Tapi udah bentar lagi juga hilang. Oh, ya udah kita biasa tuh. Kalau udah larut malam pulang lah kita. Pulang, mau ke rumah tegur lagi sama orang tua. Kamu dari mana kemarin tuh? Katanya kamu ke rumahnya Abah Jana, iya main gitu. Dapat apa? Enggak, main-main aja. Saya ngomong terus, saya langsung masuk kamar tuh. Masuk kamar. Pas buka kamar itu namanya telinga tuh kayak ada angin, sriwing. Nah, kipas mati, udah saya nyalain kipas dari depan tapi kayak ada angin dari belakang, sriwing di sini tuh. Aura juga beda, ada merinding gitu kan. Mungkin lah hawa dari tadi tongkrongan gitu tuh. Tidur di kasur sambil tiduran, mulai ada bau-bau bang. Bau anyir, baunya kok ada lagi gitu. Saya cari-cari tuh, di mana? Nggak ada apa-apa. Cari sini nggak ada, cari sini nggak ada. Udah, ntar aja besok lah saya bersihin. Ya tidur tuh. Waktu itu kan kita masih belum berani tuh, karena Asih mau berangkat kerja tuh nggak berani. Pas tidur, bolak-balik nyari tempat yang PW lah. Perkisaran antara jam 11 lebih, antara setengah 12-an lah perkiraan tuh, udah mulai ngantuk tuh. Kalau tidur saya balik badan tuh. Itu pas balik badan itu saya langsung terpengah, nggak bisa ngapa-ngapain. Saya itu langsung diem aja. Wah, total nggak bisa gerak, nggak bisa apa badan tuh. Aduh, mau ngomong apa, saya tuh mau gerak-gerak apa, kata saya tuh. Dalam hati loh, gak tahu ada godokan pintu, dong. Nah baru tuh ada lentur tuh badan tuh. Tidur udah malam. Padahal saya di dalam itu udah, badan udah kacau. Pas ada ketukan pintu, alhamdulillah ada bisa gerak tuh. Saya gerak mundur. Itu namanya bungkusan putih itu. Kata orang sih katanya pocong lah gitulah. Pocong itu. Muka itu ada mukanya tapi matanya sambil terpejam gitu, sambil merem, miring gitu ya. Muncul ya? Ada pas depan muka, ada depan sini. Bau ya? Waduh, baunya ampun. Ya bau anyir tuh, bener-bener namanya bau anyir tuh. Bang gitu. Mau bang. Kaku badan pas saya kan tidur gini. Mas cari tempat PW kan pas balik lagi. Itu pas itu depan muka ini. Gak tahu kalau bapak saya waktu itu nggak ketok pintu sih, kayak saya masih kejang itu. Pas ketok pintu udah mulai rada lembek badan, saya bisa gerak tuh, bisa geser badan tuh geser, ada mendingan. Sempat bisa duduk. Pas saya mau berdiri, dia ngebuka matanya. Itu namanya jantung kayak mau lepas. Wah, namanya kaki ini kerasa banget nggak punya tulang, nggak bisa digerakin sama sekali. Wow, geter nggak kerasa total namanya badan tuh udah. Wah, campur aduk mau pikir. Tapi alhamdulillah masih bisa istighfar, rada-rada mending. Dia berdiri, dia langsung berdiri. Berdirinya nggak kayak kita biasa kan harus nekuk dulu. Kayak itu langsung berdiri, clek gitu. Saya langsung ke atas, lihat. Balikin talinya. Tali apa? Dalam hati itu, saya nggak bisa ngomong itu. Saya nggak bisa ngomong dalam hati.
tali apa? Wah, cuma dalam hati lagi istighfar, tali apa? Saya tuh, wah namanya berdiri tuh susah banget tuh, ampun. Astagfirullahaladzim, 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 ya Allah, ya Allah. Wah, parah itu rasanya, ampun saya tuh. Dia diem aja, nggak deketin, nggak ngapain, diem aja total. Balikin talinya, udah itu bahasa kata-katanya tuh. Tapi itu namanya ngelupas kulitnya gitu tuh. Kayak ada hidup-hidup gitu tuh. Belatung gitu. Belatung kayak bisa jadi. Wah, Allahu Akbar lah. Tangan saya gerak, alhamdulillah pintu nggak jauh dari saya berdiri itu. Saya buka tuh pintu pelan-pelan tuh. Itu pengen rasa buka pintu langsung, pengennya langsung saya tarik. Itu nggak bisa total sama sekali, tarik aja itu, Allahu Akbar. Ampun lah total. Saya itu rasanya gimana ya? Wah, campur aduk lah total. Saya buka pintu pelan-pelan, itu langsung jalan tuh. Udah buka, plong langsung tuh bisa gerak badan tuh, langsung bisa keluar. Ya Allah Karim, gak tahu bapak saya nongol lagi. Wah, kaget lagi, ya Allah, karena saya ada baik, ada apa? Nggak ada apa-apa, kata saya tuh. Mau kemana lagi? Enggak, itu mau ke situ. Pakai sendal, mau pergilah gitu ya. Maksudnya nggak tahu tuh, bingung total tuh. Aslinya waktu itu juga kita berpikir ya, kenapa nggak ngomong sama orang tua itu ya, Pak itu ada itu, nggak ngomong total, sama malah kita keluar tuh pakai sendal, baru 2 langkah nih, pikirannya cuman ke pos aja, langkah 2 kali itu udah ada di samping, berdiri lagi. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Balikin talinya, wah total kayak otak tuh ngeblank, nggak tahu, nggak campur aduk. Saya tuh langsung saya jalan, lupa saya tuh namanya motor tuh, nyampe pas teras, lepas teras balik lagi saya tuh ngambil motor, jalan, alhamdulillah tuh hilang lagi, nggak ada, nggak kelihatan, langsung jalan. Wah, udah kacau otak, nongkrong di pos. Nyampe di pos cuman ada 2 orang sebagian udah pada pulang. Kenapa lu kayak orang dikejar-kejar? Enggak, ada saya. Pada kemana? Oh itu ya, lagi di rumahnya teman kamu tuh, lagi pada kumpul. Oh iya ta, saya kesana aja. Saya mampirlah ke rumah teman saya tuh. Atau ya lagi rame tuh di terasnya, dia gelar karpet gitu, lagi ngumpul-ngumpul, ngopi-ngopi sambil main game. Nah waktu itu kita ngumpul situ, tumben ya, nggak berat kerja belum, gitu kan. Ntar lah belum fit, masih trauma ya, ya trauma nggak trauma lah, kejadian kayak gitu. Situ aja kalau kejadian kayak gitu di kebun sok gimana rasanya, ya udah santai aja, wajar, namanya hidup, pasti ada cobaannya, cobaan dipukulin katanya, yang nggak baik. Gitu. Udah mulai tenang tuh, ngeliat teman tuh ngobrol, ngerumpi, ledek-ledekan apa. Nah, semakin malam pada ngantuk tuh, HP udah pada taruh, sebagian pada tidur gitu ya. Saya udah bengong aja. Teman-teman udah pada tidur, ada yang ngorok udah ada yang masih geleleng-geleleng gitu, ada masih sambil nyanyi-nyanyi ada. Bau itu datang lagi. Saya lihat-lihat lagi, nggak ada apa-apa, alhamdulillah. Udahlah berarti pergi. Saya lihat sendal tuh, kan saya duduk kan ngadep, sendal kan ada di belakang tuh. Saya lirik sendal, itu di belakang ada lagi. Allahu Akbar, lo masih ada baik lo, ini ada aja. Saya lirik lagi, ada lagi, aduh. Teman-teman udah tidur semua? Ada yang belum tidur, saya tepukin, bro, ada pocong. Mana? Wah, aneh lo, ya. Nggak lihat dia ya? Nggak ngeliat total. Itu 2 orang yang belum tidur saya bangunin tuh. Ada apa? Ya satunya terus bangun lagi. Ada apa? Ada pocong. Mana? Ada apa-apa. Ya. Aneh lo. Malahan saya ditakut-takutin. Di sini tuh sering ada pocong, ada kuntilanak, ada tengkorak, semacam. Susana pun ada. Kalau ngobrolnya ngamprak lagi lo ya, yang enggak ya. Nah, teman kita tidur, kita lirik lagi, ada lagi. Karena saya banyak teman mikirnya
Cobalah kita nanya. Ada apa? Balikin talinya. Tali apa? Tali itu yang kamu bawa. Ya ntar dulu. Ya. Teman saya langsung berdiri. Plak, ngeplak saya di sini. Plak. Stres lo ya. Saya bengong aja. Saya liriknya ada di belakang. Bro, ada pocong. Mana teman saya nyari-nyari tuh. Nih. Stres lo ya. Udah ngomong sendiri kayak stres. Saya yang lirik lagi nyaman. Ada, ya Allah, nggak ada yang lihat. Kampret. Dah, teman saya sampai udah. Kamu nggak sih, nggak jelas ya. Kamu tuh dari Manjana dapat apa sih ya? Kayak orang gila kamu ya. Kata saya ya. Saya gimana nih? Saya lirik lagi masih berdiri. Tali aja bilangnya, tali apa kata saya. Karena cuaca kan karena di tempat teman saya kan ada gardu terang kan. Saya pakai sendal lagi. Udah lo tidur aja lah gitu ya. Pakai sendal, suasana rada-rada nggak enak tuh, mistis tuh. Ada yang ketawa lagi, kiki. Katanya apa lagi tuh? Kuntilanak itu tuh. Pada denger teman-teman tuh. Tapi ini di belakang ada pocong, nggak ada yang tahu. Dalam hati ya Allah, lo kuntilanak yang nggak kelihatan, cuman bunyinya aja pada geger. Ini yang di belakang gua lo nggak ada yang lihat gitu. Udah ngantuk, pada selimutan kan, pada kerodongan sarung. Saya yang lihat nggak ada yang liatin saya. Saya pikir daripada kita bahaya kan, mikir. Saya ambil motor lagi, saya pergi ke pasar. Jam berapa itu? Sekitar setengah duaan. Teman-teman udah pada ngantuk, udah pada tidur semua tuh. Karena saya risih gitu. Takut juga. Karena cuma saya yang bisa ngelihat, ya, teman-teman saya ditanya nggak ada yang bisa lihat. Saya pergi ke pasar. Saya di pasar itu namanya sampai pagi itu minum kopi tuh nggak tahu berapa gelas itu. Saya itu cuman diam lagi, bau lagi, saya nengok ada lagi, gitu ya. Mau tidur lagi, pikirannya yang enggak. Bikin kopi lagi, ngopi terus semalaman. Sampai itu jam 5:30. Sampai jam 5:30. Saya nggak pulang, saya datangin ke ke Abah Jana lagi. Abah Jana pas itu mau berangkat kerja, kalau nggak salah sih, dia lagi manasin motor. Napa? Kata Mbah Jananya. Napa? Bah, semalam saya didatengin sama datengin apa? Datengin pocong, baunya baunya amis gitu. Kamu napa ngomong gitu? Saya nggak tidur semalam ya. Total, ngerinya banget. Itu apa? Itu yang punya tali itu, yang kamu bawa tuh. Baru saya ingat, saya lihat kan, ini ya itu yang punyanya, nggak apa-apa, nggak bakal mukul, kata Mbak Jana tuh. Dia tuh nggak bakal mukul, nggak bakal nendang, nggak bakal ngepret, pokoknya dia tuh nggak bakal ngapa-ngapain. Tapi dia paling ngomong mau tali, ya itu mau tali itu, udah jangan dikasih, udah biarin aja. Terus sayanya gimana? Kata saya. Ini juga ada, kata saya. Sekarang ada. Udah gampang. Kasihlah, dia ngambil pulpen, di mejanya kan ada pulpen sama kertas, dia tulis. Nih, kamu bawa ini, kamu baca sampai 3 hari ya nih. Dah tenang aja. Dan ntar kalau kamu diminta sama, itu bukan pocong, itu namanya memedi mayat. Kalau itu bukan pocong, kalau pocong bisa ngeludah, kalau itu nggak bisa ngeludah, nggak bisa mukul, nggak bisa nendang, nggak bisa ngapa-ngapain. Pokoknya dia cuma nongol aja dia tuh. Ya tapi kan hawanya abah, gitu, udah. Ya makanya nih, ini saya kasih, ntar jarak 3 hari. Oh udah tinggal baca aja kamu, sedikit, ya bacanya cuman tuh. Ya tuh disuruh baca tuh 315. Bacaannya lumayan gak terlalu panjang sih.
Nah udah waktu itu yaudah makasih Mang Jana. Dan ntar malam itu kalau nongol jam berapaan kata Mbak tuh. Emang nongol lagi Mbah? Pasti nongol. Kalau sama saya kalau dipakai itu paling jam 11-an pasti nongol. Berarti saya sebelum jam 11 saya udah baca berarti. Ya udah kalau bisa ya habis maghrib lah dibaca, ntar habis sholat isya ntar dibaca lagi. Ya udah siap Mas Jana. Waktu itu ya udah saya langsung pamit tuh, ngobrol-ngobrol panjang, kasih doa gitu. Saya langsung balik nyampe rumah diomong lagi tegur sama bapak tuh. Kamu lagi lelakon apa? Enggak. Total saya ngomong sama bapak saya tuh, enggak. Kenapa bapak bisa curiga? Jadi itu bapak tuh sering ngomong tuh, setiap saya datang tuh hawanya beda gitu. Bisa merasakan. Iya. Terus ada bau-bau amis gitu. Ya dikiranya saya habis berantem, habis apa gitu tuh. Ya itu aja pas saya pulang, saya tegur. Kamu tuh aslinya habis ngapain? Saya nggak ngapa-ngapain. Kamu tuh aslinya tuh lelakon apa? Enggak. Udah sana mandi, bau banget kamu. Nah, kata bapak saya tuh. Apanya saya udah mandi tadi di pasar. Di pasar. Pasar ngapain kamu? Nggak ngapa-ngapain, nongkrong aja ngopi daripada jenuh. Udah mandi bau banget kamu kayak mau bang. Saya bilang kalau saya udah mandi ya di pasar gitu, mikir-mikir saya mandi malah subuh udah mandi, udah sholat subuh. Udah saya masuk kamar, barulah bisa tidur nyenyak itu. Bak, dendam semalam. Wah kacau total, bukannya kacau bukan apa. Mata tuh pas ketemu bantal tuh langsung lep, udah nggak sadar, langsung bangun-bangun asar. Ya bangun-bangun udah sore. Ternyata bisa tidur juga. Bangun kesek. Ada saya. Wah iya dari Mang Jana. Saya lihat lagi talinya. Saya buka. Kok cuman ini, kok kayak gini ya. Lo tuh aneh tapi nyata. Saya tuh. Tadi warnanya putih kekusam-kusaman. Pas habis ngeliat itu beda warnanya. Warnanya rada butek, kecoklat-coklatan gitu. Butek kecoklat-coklatan. Saya cium-cium tuh baunya bau misik kayak orang meninggal tuh. Nah di waktu itu tuh udah beda saya tuh. Saya tuh selalu arogan, terusan nggak pernah mau ngalah gitu. Terusan hawanya tuh penuh serba pengennya aktif, pengennya kesana kesini, pokoknya aktif aja. Ya pikiran yang enggak juga, macam-macam lah itu. Yang enggak masuk akal, saya tuh sering banget namanya tuh kayak dijorogin. Sering banget tuh namanya dijorogin kayak gitu. Pakai sendal kayak orang dijorogin, lubuk-lubuk jatuh pak kayak. Langsung malam antara habis isya sholat isya selesai, kita sholat di musola, sholat musola pulang, masuk kamar, buka kamar hawanya beda lagi. Wah pasti ada lagi nih, bingung lagi. Saya balik lagi ke musola lagi. Balik ke musola lagi, musola udah dimatiin lampunya. Udah sunyi lah. Balik lagi saya tuh. Balik lagi ambil motor, saya ke masjid. Kalau masjid kan terang tuh, terang benderang lampunya. Kelihatan semua lah, coro-coro aja kelihatan semua kalau di masjid sih. Kalau ada coronya tapi nggak ada. Nah pas waktu itu udah saya wirid itu di masjid. Gak taunya kenapa itu di masjid pun datang tetap, tapi rada jauh. Ngeliatin aja, aduh kamu ngeliatin aja. Gua udah tahu, lu nggak bakal bisa mukul gua pukul lo sekali. Di luar masjid? Di luar masjid. Nggak berani ke bangunannya? Masuk pagar tapi keluar lagi, masuk pagar lagi keluar lagi. Nggak masuk ke ruangan masjidnya? Oh enggak masuk. Cuman masuk di itunya aja, tamannya aja. Saya wiridan saya fokusin wiridan aja lah. Wiridan selesai tuh nyampe habis isya lah antara 7:30-an. Saya selesai jam 8 lah. Saya nggak pulang, langsung ke rumah Abah Jana lagi. Apa? Mau nyantai di sini katanya. Tadi saya di masjid tuh, saya wiridan. Tapi itu nampak lagi, Mbah, itu gimana? Udah nggak apa-apa, emang kayak gitu. Terus sayanya gimana? Saya kan nggak paham gitu kan.
Terus saya nyari email, udah tinggal dibaca aja, ini baru sehari. Ntar besok dibaca lagi, ntar 3 hari dibaca lagi, udah dibaca aja terus, nggak apa-apa. Sekarang ada nggak? Saya lihat-lihat, oh nggak ada. Udah. Jadi ntar kalau ngeliat itu dibaca, tuh. Ntar kalau ngeliat lagi dibaca lagi. Jadi saya bisa tidur di rumah nih, saya sama Mang Jana tuh. Udah nggak apa-apa, tinggal dibaca aja. Barulah habis Mang Jana ngobrol-ngobrol, udah selesai panjang jam 9-an lah. Saya langsung balik nyampe rumah. Belum nyampe rumah udah datang duluan di depan rumah. Itu namanya hawa merinding tuh. Nggak bisa dibedain. Ngeliatnya aja udah waduh gimana. Saya deketin gagah sok berani lah. Nah waktu itu kan udah beda gitu kan. Jadi bahasa tuh mata tuh nggak mau namanya biasa tuh, pengennya tuh siapa sih lo? Awan. Saya jalan kan. Saya lirik, dia sambil berdiri, saya lirik. Saya muter, saya lewatin aja tuh. Udah lewatin saya baca kan. Saya baca. Kalau itu saya belum terlalu hafal. Saya baca lagi tuh di kertasnya, saya buka lagi. Saya kepus. Udah tahu cuman gini aja cuman. Wah, enggak lari. Masuk kamar enggak, saya pikir tuh. Udah tuh. Namanya badan tuh enak banget tuh. Kayak gitu tuh badan tuh kayak habis makan apalah, makan vitamin apa gitu tuh. Wow lah. Tahu gedok-gedok pintu yang buka bapak. Dari mana? Dari mana apanya? Saya langsung apa sih Pak? Kamu tumben ngomongnya kayak gitu. Mabok kamu? Enggak Pak, saya enggak mabok. Kamu tadi saya tanya, kamu jawabnya kayak gitu. Enggak. Masuk kamar saya diam aja. Wah aneh. Langsung pikiran tuh. Ngomong kayak gitu aja dikomplain. Baru tuh. Pas itu jam 10:30 lah. Jam 11-an tuh. Hawa tuh gak mau di rumah, pengennya keluar lagi. Gak mau lah diem di rumah tuh. Udah namanya sosok si mayat itu tetap aja di jalan itu. Tungguin loh gitu. Jalan. Nongkrong lagi. Nongkrong di pos. Nongkrong lagi di jalan. Ada orang minum ikut minum. Tumben-tumbenan lu ya minum. Kan marahin enggak? Biarin. Kapan lo kerja? Enggak, saya belum lah, ntar aja lah kerjanya lah. Kayaknya besok atau kapan lah kita berangkat. Tapi tahu nih bos nggak nelpon ya. Bentar-bentar lagi mentak lagi sama temen. Kamu tuh aneh ya, itu kata temen ya. Teman saya ngomong, kamu aneh sekarang apa? Ngomong tuh biasa nggak pelan, nggak usah bentak-bentak. Apanya saya sih biasa aja. Tuh kamu tuh bentak. Itu kata teman saya. Gas terus ya? Iya ngegas terus pengennya tuh. Jadi Hawa tuh wow lah gitu tuh. Jadi siapa sih kamu? Kamu tuh nggak seberapa sama saya. Pikiran kayak gitu. Di otak cuma satu ya. Sekarang nih tempat di mana nih? Ya, udah tuh. Di mana tempatnya tuh saya jalan tuh. Nyari tuh atau apa tuh namanya yang kayak kopang itu, kotrak itu. Kalau tempat saya namanya kucelak. Kocok dadu itu. Iya, kocak dadu itu. Saya datengin tuh. Saya di situ dengan gagahannya itu. Anehnya itu namanya di Batok. Kan ada tempurung tuh yang dari kelapa. Anehnya itu tuh saya bisa lihat. Saya pikir orang ngocel kok pakainya pakai kaca, ya kelihatan ya pasang dapat lagi. Itu aneh ya. Orang pakai kayak gitu ya gimana lo bisa menang ya? Nih terakhir nih. Sok lo kocok berapa kali juga. Kocok. Nih terakhir nih. Saya pasangin tuh. Apa namanya Makau lah di Palang gitu tuh, dapat lagi, kayak bengong aja, mantep lo, punya tembus pandang lo, nggak ngerti gua, lo aja kok ya, udah dibayar, dah nggak usah semua bayarnya, dah segini aja, dah makasih. Ngomong, lo kalau jadi bandar jangan pakai kaca ya kelihatan ya, orang stres lo ndar, saya pergi, itu orang pada lari tuh, lo bisa ngeliat. Lihat tuh batok apanya?
Itu ada yang bawa, batok nih. Coba lagi. Saya diem aja. Ya Dar, makasih Dar. Weh, sakti gua nih. Nongkrong. Bro, pecing dong, pecing. Biasalah namanya orang main kayak gitu kan. Banyak apa namanya tuh? Calo. Calo dadakan. Komisi. Saya menghindari namanya begal, menghindari namanya penodong itu malah jadi kebalik. Saya yang pengen nyari dia malahan. Muter terus setiap malam tuh. Ayo bro, berangkat. Jalan. Udah ngerasa apa jagoan nih? Semacam seperti itu. Udah merasa ya? Iya. Nongkrong, ada orang nongkrong datangin. Halo bro, ada rokok nggak rokok? Gak ada bang, duit aja duit. Ya, kasih. Halo, duit segini aja lo, susah banget lo. Jalan lagi. Teman saya itu yang nyetir motor. Lu kerasukan apa ya? Nyantai aja sih. Jalan lagi sono, jalan lagi. Jalan. Jadi temen tuh cuma ngikut-ngikut aja tuh. Jalan lagi. Ada geng motor tuh ngumpul tuh. Itu sih klub, bukan geng klub motor tuh. Weh lo semua ya lo bang lo ya. Lo bawa alat kan bang lo ya. Lo yang bikin onar kan. Bang, saya nih saya tuh klub bukan geng bang, tuh ada tulisannya bang, saya tuh resmi ya. Polsek juga udah ada resmi, udah ada izinnya. Lo, itu tas apa isinya? Buka ya. Teman saya narik. Lo ngapain lo dikeroyok lo kan? Nggak ngurus gua. Berapa sih lo? Maju lo semua. Gak takut gua sama lo. Tapi nurut aja. Anehnya tuh waktu itu tuh nurut aja orang tuh. Beli. Terus minum, jalan lagi muter. Setiap ada orang pacaran masih nongkrong lah tengah malam pokoknya. Intinya kita mikirnya tengah malam gitu. Tuh ada yang masih nongkrong ya di sana ya. Datengin gitu. Tuh nyampe rumah hitung dapat berapa. Hitung berapa. Oke bro, rokok ngopi dulu. Lo jangan tidur nih buat lo. Tenang aja, gue sih minta segini aja. Banyak banget. Nggak apa-apa lah. Berapa sih? Waktu itu dapat berapa tempat titik tuh. Dapat 400. Saya cuma ngambil 50.000 ya itu. Dah buat lo. Yang penting lo nemenin gue nih sampai pagi. Udah. Nongkrong tuh di rumahnya tuh, ngopi apa. Orang Pak RT lewat. Lagi ngapain terserah gua, apa urusan lo. Pak RT itu. Iya Pak RT. Kenapa sih kayak gitu? Tahu. Ngopi aja ngopi. Udah rada malam, mulailah tuh bau bang tuh datang lagi tuh. Datang lagi tuh. Aduh, gue lupa lagi baca doa lagi nih. Mana lagi napa? Gue suruh baca doa nih sama Abah Jana nih. Tapi bau karena minuman gimana ya? Udah dibaca aja di sinilah kata saya tuh. Jadi nggak bakal jadi. Kamu kalau baca doa kayak gitu tuh karena kamu tuh kena minuman. Bro, saya mau nanya sama kamu nih. Kamu lihat ada sosok pocong nggak? Gitu. Gimana? Di sini. Gitu. Saya nggak nunjukin tapi cuma di sini gitu. Nggak ada. Oh ya udahlah. Saya lirik. Lu lagi ada. Sambil mandengin tuh. Saya mandangin sama sosok pocong itu. Saya pandangin. Emang lo sakti lo kayak apaan sih? Saya ingat ya kan, ingat sama Abah Jana. Ada Abah Jana dia tuh nggak bakal bisa mukul, nggak bisa nendang, ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Saya tuh diem aja. Saya liatin aja. Secanggih apa lo, sesakti apa lo? Saya liatin. Tiba-tiba saya lagi mandeng itu, tiba-tiba saya tuh dipindah. Kan di tempat saya kan ada TPU, tempat pemakaman umum tuh. Ya dekat sama jalan sih gitu ya. Saya pandang tuh. Sakti apa lo? Gue tantang tuh si pocong. Sakti apa lo? Pukul gua lo kalau bisa. Udah mati. Temen gue, lo ngapain lo? Tenang aja bro. Ya. Saya lagi mandengin. Tepuk lagi tuh. Tenang aja bro. Tepuk lagi. Saya nengok kuntilanak di belakang bang. Orang bang di belakang.
Saya lirik lagi. Itu saya di tengah-tengah kuburan. Gue perasaan tadi di teras. Kenapa ini ada di kuburan gitu tuh. Itu namanya kaki tuh di tanah tuh nggak pakai sendal tuh ya bener. Sendal ketinggalan, cuman kitanya aja nih. Kampret abis hujan lagi. Wah, pasrah jiwa dan raga saya tuh. Aduh, kertasnya mana lagi? Nggak apa lagi, nggak nyari-nyari kantong lagi. Aduh, saya sambil duduk. Aduh, ampura bro, ampura gue punya salah malah gue ampura, gue minta maaf, gue nggak lagi. Aduh, gue jalan mundur. Alhamdulillah ada orang cari bangkong, cari kodok. Bang, lagi ngapain? Bang, sini bang. Apa? Bang, tolong bang. Saya digendong tuh sama tukang kodok. Apa? Tolong bang, tolong banget. Saya gendong tuh. Kamu ngapain di kuburan? Nggak tahu, nggak ngerti, saya nggak paham, minta tolong banget ya. Sampai udah tempat terang, baru, wah kotor semua nih, tanah semua nih. Saya datang lagi teman-teman saya kan nggak jauh tuh sama TPU sama tempat saya nongkrong sama teman saya tuh. Dari mana lu? Saya cariin tadi. Wah dari kuburan. Sendal mana sendal? Antar gua, antar saya. Kenapa? Antar ke Abajana. Buruan. Daterlah kita ke Abajana. Pada jam 11 jam 12-an lah. Abajana keluar. Kenapa? Saya tadi kan datang tuh, saya liatin di toel tuh dari belakang nih sama si bro. Saya lihat lagi nggak taunya kuntilanak. Pas saya lihat lagi nggak taunya kuburan. Kapan saya pindahnya? Kamunya jangan terpengaruh. Itu tuh kamu keterpengaruhan. Kalau sekali-kali lagi kalau kamu ketemu sama itu jangan sampai terpengaruh. Pokoknya jangan sampai kamu tuh interaksi, ngobrol atau apa, dah jangan diladenin, anggap aja nggak ada. Dah kalau dia mau ngajak ngobrol, dia ada, dah anggap aja nggak ada. Kamu mabok ya? Mabok sih enggak, tapi habis minum, ya dah itu sama aja. Jauhin minuman. Kamu nggak kontrol, kamu bisa masuk kuburan kamu. Maksudnya, kamu bentar di bawah satu kuburan tuh sama yang punya tali tuh. Salah bengong aja. Bah, boleh nggak saya semalaman di sini? Udah sok nggak apa-apa di sini sih. Barulah itu waktu itu dia di rumah Abajana. Saya diam aja. Bah, sayanya gimana pak? Udah nggak apa-apa. Tadi kamu dibaca nggak rapalannya? Hari ini saya nggak baca. Ya udah besok ulang lagi. Diulang lagi gitu. Ya, diulang lagi dari nol lagi karena kamunya gagal. Pokoknya 3 hari jangan sampai putus. Ya udah bah. Saya pokoknya hari ini saya izin, saya mau di sini, mau di rumah Abah. Ya udah silakan. Ya duduklah di rumah Abah dengan kursi kayunya yang penuh dengan ukiran gitu ya. Namanya barang antik gitu. Bah ini kayu nggak bermasalah kan? Nggak apa-apa, itu tempat tamu. Kamu tidur aja sini nggak apa-apa. Anehnya di rumah Mang Jana itu namanya sosok itu datang tapi jauh, nggak berani ke teras. Abajana keluar kayaknya habis sholat tahajud. Kata sayanya itu ada katanya, tapi kok nggak bisa main ke teras ke sini? Ya nggak bakal lah, saya yang punya. Makanya 3 hari tuh kamu baca tuh 3 hari. Iya bah katanya sama apa tuh. Ya udah saya nurut aja tuh Mang. Habis itu udah tuh siang balik lah tidur. Ya udah tuh siap ketemu, saya biasa aja cuek aja tuh. Besoknya lagi saya wiridan di musola, ya, wiridan di musola bentar ya, cuma berapa menit. Keluar musola, ada lagi, ya udah saya cuekin. Itu namanya wiridan dari Mang Jana itu lupa di otak. Dapat berapa hari ada teman tuh datang tuh cewek,
Udah lama sih, kenal lama itu tuh. Itu waktu itu temen tuh namanya Ani kalau nggak salah, ya Ani. Siang, main siang tuh sampai sore lah, sampai sore jam 3 balik. Malam-malam itu teman saya tuh nelpon lagi. Punten, kenapa? Saya kok ada pocong di kamar saya katanya. Kenapa ya? Kok tumben? Katanya. Pocongnya kayak apa? Nggak tahu, Mbak. Nggak tahu, Pocongnya ada di pojok tapi ngadepnya ke tembok, nggak ke saya. Dari tadi tuh baunya tuh nggak enak banget. Ini punya Ata. Wah, macem-macem kamu. Udah ntar juga hilang, bentar lagi juga hilang. Saya matiin tuh. Yang lama lagi nelpon lagi, masih ada. Udah ntar saya mau saya panggil. Ya dalam hati cuman, lo ngapain lo ke sono-sono sini lo? Nggak tahu ya. Iya udah nggak ada. Udah tuh. Waktu maghrib kan saya main ke Mang Jana. Mang Jana waktu kemarin siang teman saya cewek datang ke rumah. Tiba-tiba malam tuh ya di rumahnya ada si demit itu. Intinya kamu kalau pakai tali pocong jangan pernah megang cewek. Ditakutkannya ceweknya itu lagi kosong, tarik ke bawah. Kasian kalau dianya lagi head. Pokoknya kamu jangan aja nyentuh lah. Salaman, tanya enggol atau apa jangan. Waktu itu besoknya si Ani datang lagi ngajak main tuh. Penasaran katanya sama tempat pariwisata. Mainlah ke tempat pariwisata sama si Ani. Waktu itu jalan. Ya total tuh. Saya kan nyetir tuh. Dia pegang ya udah saya nggak pernah pegang tangan. Kan umum kalau namanya orang jalan sama cewek otomatis kan pegang tangan gitu. Total saya tuh. Ya tangannya saya geli gitu ya mau pegang tuh saya enggak. Karena kata Mang Jana kasihan si ceweknya takut ntar didatengin. Turun tempat di pariwisata sampai dia ngomong, Bang lo tuh aneh sih sekarang, kayak nggak umum, lo nggak normal. Nggak normal apanya kata saya. Enggak, pokoknya lo aneh aja lah ya. Habis itu kan kita balik tuh nggak lama karena udah sore balik ke rumah. Nyampe rumah dia ngomong lagi, lu tuh aneh kayaknya sekarang. Saya mau ngomong serius sama kamu. Ngomong apa sama sayanya? Nah, pokoknya saya mau ngomong, ya udah di rumah aja katanya. Ngobrolnya di rumah. Salah ketemu sama orang tua, salaman, apa ini tamu dari Jaga Satru katanya, namanya Ani. Teman apa teman? Teman katanya. Ngobrol lah. Saya mau nanya sama kamu tuh aneh hari ini tuh. Memang salah saya apa? Katanya. Kamu jabat tangan kamu nggak mau. Kamu tadi saya nyebrang jalan, kamu nyebrangin cuman gini-gini aja kayak orang parkir. Kamu nganggap saya itu apa? Teman. Kok teman kayak gitu sih? Kayak orang lain. Ya jujur kamu tuh punya apa? Semalam itu punya siapa bisa ada di kamar saya? Pas kamu bilang katanya bentar lagi hilang, ternyata hilang. Jujur aja. Kamu tuh kenal sama saya tuh nggak sekali dua kali. Kamu tuh udah lama kenal sama saya. Udahlah gini aja lah, saya jujur lah sama kamu. Saya punya tali pocong. Ya waktu kemarin kan saya dipukulin. Gimana lah, saya kan pengen rasa nyaman lah, punya jaga-jaga. Mainlah, saya dikasih sama Abah tuh. Sama Abah saya dikasih tali pocong. Itu jangan megang sama cewek, kasihan apalagi ceweknya ntar kalau lagi head. Kalau kamu lagi head, ya saya pegang. Nah, kasihan sama kamunya. Saya nggak lagi head nggak apa. Kamu tuh aneh kamu tuh ya. Kamu tuh punya tali pocong, ngereka aja kamu tuh punya kayak gituan. Waktu itu udah kan, udah ngobrol marah-marah, baliklah teman saya si cewek tuh. Dia itu nyampe rumah dia nelpon. Ya jarak berapa menit lah, habis maghriban dia nelpon. Dia pulang kan sore. Habis maghriban dia nelpon ke saya. Bang, kakak saya mau ngomong sama kamu. Ngomong apa? Pokoknya ada perlu. Ya udah ntar paling besok katanya. Emang kakak kamu bisa mau ngobrol sama saya apa? Saya cerita, katanya kamu tuh kasihan. Pokoknya katanya segera mungkin kamu tuh kesini. Ya udah ntar besok. Ya udah besok bener ya kamu kesini ke Jaga Satru. Nah, pas waktu itu kita tuh langsung ke Jaga Satru tuh besoknya. Saya tuh ketok pintu,
Assalamualaikum, baru masuk langsung. Ayung ya? Duduk Ayung. Saya tuh belum tahu siapa tuh kakaknya ya, sebagai ustazah lah, dia cewek, kakaknya cewek lagi tuh ustazah. Saya ngobrol. Saya udah cerita, Ani udah cerita kamu punya ini. Kamu tuh tahu nggak efek dari tali pocong itu? Maksudnya itu tuh ada efek sampingnya kamu tuh. Kalau kamu nggak bisa ngalahin dia, kamu ntar yang ke bawah. Kecuali kamu bisa ngalahin dia, dia bakal nurut sama kamu. Gimana nih? Kalau saya netralin, kalau di netralin ntar sayanya gimana? Nggak ada jaga-jaga. Udah nggak apa-apa. Itu setelah berapa lama pegang itu? Itu tuh antara 4 bulanan lah. 4 bulanan. 4 bulanan. Nah, pas itu sama kakaknya si Ani itu, Mas, saya tuh mau jujur sama kamu. Saya bisa ngelihat ada di samping kamu. Si sosok itu sama Mas Ayun itu udah sudah selebar kertas. Bedanya tuh tinggal nyatu aja. Nah, itu ada ntar ada interaksi namanya bentrokan. Maksudnya gimana? Ntar itu ada tuh namanya perebutan kekuasaan. Antara Mas Ayun bisa ngalahin dia enggak, kalau dia bisa dikalahin sama Mas Ayun, nah dia ntar masuk ke alam Mas Ayun, dia bakal nurut. Tapi kalau Mas Ayun yang kalah sama dia, Mas Ayun yang masuk ke alam dia, Mas Ayun nggak bakal bisa hidup di alam kayak ini lagi. Nah, waktu itulah terus enaknya bagaimana? Ya jujur sih hari-hari sekarang ini saya juga rada-rada nggak kontrol. Udah ntar saya kasih dus, udah saya siapin semua. Dia baca Al-Fatihah, baca surat, nggak tahu surat apa sih di Al-Quran, dia baca Al-Quran, baca surat Al-Quran, lumayan lama, ada air, jadi depannya ada air, saya kasih air. Udah kamu sekarang didus aja dulu. Nah waktu itu namanya katanya didus, dinetralkan gitu. Dikasih minuman lah saya tuh sama kakaknya Ani tuh, di botol yang udah yang di depannya waktu dia baca Al-Quran tuh. Kasih nama saya minum tuh, diminum rada-rada enakan ya, plus lah karena saya haus gitu kan, diminum rada tenang, plus juga badan rada-rada ringan juga ya. Gimana rasanya, kata kakaknya tuh, alhamdulillah rada-rada enak. Nah kalau gini kan kamu udah tentram. Kamu tuh aslinya ada kuncinya, tapi kuncinya kamu nggak dijalanin. Saya mikir aja tuh. Kamu emang nggak dikasih, pas waktu dikasih tali pocong, abang kamu nggak dikasih kuncinya. Kuncinya seperti apa? Kayak doa gitu. Dikasih 3 hari, dijalanin nggak? Enggak kata saya. Jalan sekali gagal, katanya disuruh diulang lagi, sampai sekarang nggak saya jalanin. Nah itu salahnya. Jadi daripada bahaya, yaudah ini udah netral. Sok gimana rasanya? Ya sih perasaan di sini di pundak nih kata berat, tapi alhamdulillah sekarang sih udah rada-rada enak. Iya sih kata saya, ada keanehannya nih. Bapak saya ngomong saya selalu bau katanya. Baunya tuh nggak umum. Kalau bau keringat tuh gimana? Saya pernah mandi, itu namanya bau tuh nggak hilang-hilang sampai berapa kali mandi. Terusan setiap di jalan raya itu selalu saya tuh kayak ada yang jorogin. Tapi itu setiap ada kendaraan yang lewat tuh, nggak tahu mobil bis, mobil biasa, pemotor, itu saya tuh kayak ada yang jorogin. Padahal saya cuma lagi duduk, lagi ngobrol sama temen tuh, kayak dijorogin. Ya alhamdulillah jaraknya rada jauh. Udah kalau gini sih nggak bakal. Pokoknya intinya Mas, ya, kata si ustazah itu, kakak teman saya tuh, intinya sesuatu boleh kita cari namanya untuk perlindungan diri, tapi kalau bisa tolonglah kita harus memikir yang matang-matang, apa konsekuensinya, apa efeknya, baik apa enggak di badan. Yang dulu-dulu tuh gimana sebelum-belumnya tuh, sebelum-belumnya error. Nah sok sekarang perasaannya, cara pemikirannya, nah hawanya yang dirasain gimana? Alhamdulillah sih biasa aja katanya. Akhirnya beres di situ ya? Alhamdulillah tuh pas ketemu sama ustazah saya clear ya, dikasih air, terusan si tali itu saya kasihin lagi sama Abah Jana lagi.
Terus besoknya lagi berapa hari, alhamdulillah ada pikiran tuh kerja lagi, jalan lagi. Segar ya? Ah iya, jadi ya yang seperti biasa tuh kayak judi, kayak apa, sampai ada pikiran tuh pengen maling gitu tuh. Tapi alhamdulillah nggak kejadian itu tuh. Kebanyakan sih judi, nongkrong, malakin orang, nodong, malahan kebalik saya tuh. Dulu saya yang ditodong, saya takut sama penodong, malahan saya berbalik saya yang jadi penodong. Lebih berbahaya ya ternyata Iya, pakai begitu-begituannya. Iya, tapi itu nggak saya sadarin, malahan saya merasa bangga. Tapi pas saya udah ketemu sama Ibu Ustazah, setelah saya kasihin lagi sama Abah Jana, ya alhamdulillah sih. Oke sobat, demikian kisah dari Mas Ayun. Dan saatnya kita mendengarkan pendakwah Kang Kamal di Banaspati, bahas narasumber dengan sepenggal tausiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah walhamdulillah tsummal hamdulillah, amma ba'du. Para sobat, malam mencekam dimanapun Anda berada. Setelah kita mendengarkan kisah yang dipaparkan oleh sahabat kita, oleh saudara kita Mas Ayun, yang dalam perjalanan kehidupannya bisa dibilang dramatis. Beliau Mas Ayun ketika mengalami masalah, problematika hidup, sampai mendatangi seseorang yang dianggap sakti, hingga Mas Ayun mendapatkan sebuah benda, jimat katanya, berupa tali pocong. Begini para sobat malam mencekam dimanapun Anda berada. Untuk lebih jelasnya, supaya para sobat ini tidak salah paham, simak paparan berikut ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan agama sebagai petunjuk bagi manusia. Jadikanlah agama sebagai perisai panglima dalam menjalankan bahtera kehidupan di dunia. Jadikan agama sebagai solusi, jalan keluar dari setiap problematika, masalah-masalah yang timbul dalam pergaulan kita, agar kita terhindar dari hal-hal yang negatif, baik yang terlihat oleh mata kita maupun yang tidak terlihat oleh kasat mata gaib. Adapun jimat, perlu para sobat MM renungkan. Jimat itu bukan alat ukur menilai keimanan seseorang. Jimat itu bukan alat ukur untuk menilai kekufuran seseorang. Karena yang berhak menilai keimanan seseorang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya itu jimat, namimat adalah alat, bukan isi dan tujuan. Bukan isi dan tujuan. Karena jimat adalah alat, maka tidak akan bergeser mengganti sebagai objek ataupun subjek. Soal iman adalah soal prinsip hidup kita sebagai umat Islam, tetap teguh memegang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pengalaman dari sahabat Mas Ayun yang mendapatkan tali pocong, ingat, ketika pengambilan tali pocong ataupun bagian kain kafan dari jenazah itu sudah merupakan pelanggaran hukum dan kejahatan. Semua agama melarang, apalagi dalam syariat agama Islam dilarang keras dan dihukumi berdosa. Apalagi sampai menggali kuburan, merusak jenazah yang wajib kita muliakan, dirusak untuk mengambil tali pocong atau bagian dari kain kafan jenazah
mayoritas jimat biasanya diperuntukkan untuk kejahatan, guna-guna, nyantet, intinya kepada hal-hal yang negatif yang agama Islam melarang keras dan dihukumi haram. Saat ini kita dalam suasana Ramadan. Ramadan itu sangat intim sekali hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita dalam keadaan berpuasa, tahan hawa nafsu kita. Jangan sekali-kali kita mudah untuk bersuudzon, berprasangka buruk kepada sesama manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan supaya kita bisa menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kemampuan untuk menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam keadaan sendirian maupun bermasyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita anugerah keberkahan di bulan Ramadan ini. Akhir kata, Al-Fakir Kang Kamal mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amalan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.